Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi, NPM 30620046012. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah SO Sejarah Sistem Operasi, yaitu tentang algoritma priority scheduling, kelebihan dan kelemahan algoritma priority scheduling, dan contoh kasusnya. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian algoritma priority scheduling. Ya, algoritma priority scheduling adalah merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain batas waktu, persyaratan memori, akses berkas, perbandingan antar I/O burst dengan CPU burst, tingkat kepentingan proses. Pada algoritma ini terdapat dua macam penjadwalan, yaitu yang pertama, lebih dulu. Jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru akan datang. Non-primitif. Proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Kelemahan pada penjadwalan prioritas adalah dapat terjadinya pemblokiran tidak tentu atau kelaparannya. Solusi dari permasalahan ini adalah penuaian yang meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Ya, kelebihan dari algoritma priority scheduling antara lain yaitu algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Itu adalah kelebihan dari prioritas penjadwalan. Nah, adapun kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, waiting time rata-ratanya cukup lama. Yang kedua, terjadinya konvoy effect, yaitu proses-proses yang menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Ya, itu adalah kelebihan dan kelemahan dari algoritma priority scheduling. Ya, adapun contoh kasus dan penyelesaiannya dari masalah tentang priority scheduling. Contoh kasusnya itu yaitu pada tabel yang tertera di atas. Dari tabel di situ tentukan average waiting time dengan menggunakan prinsip VCFS. Ya, saya jelaskan sedikit di sini. Arrival times adalah waktu ketika proses berada di memori utama sebelum proses tersebut dimulai dikerjakan oleh CPU. Burst time adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keseluruhan proses. Nah, setelah mengetahui apa yang dimaksud daripada di tabel di atas, barulah kita memulai mengerjakan soalnya. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu menggambarkan kronologi eksekusi proses di atas dengan Gantt chart. Berikut gambarannya. Nah, itu adalah gambar proses dari eksekusinya, yaitu keterangannya P adalah proses dan T sama dengan times. Mengenai penjelasan dari Gantt chart di atas akan saya bahas satu persatu di bagian ini. Ketika CPU tidak mengerjakan sesuatu atau dalam posisi 0 datang sebuah proses yang dinamakan P1 yang membutuhkan waktu penyelesaian yang berjumlah 8. Karena VCFS ini dilakukan proses menurut kapan proses itu datang atau yang bisa kita katakan sebagai proses antrian. Maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Tadi proses P1 selesai dikerjakan di 8, sementara itu ada P2, P3, dan P4 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ya, ketika P1 selesai dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan dengan pengerjaan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7. Sehingga proses P2 yang akan selesai dikerjakan pada posisi 15. P1 dan P2 sudah selesai pengerjaannya, tinggal menunggu pengerjaan daripada P3 dan P4. Dan begitu pun selanjutnya P4 selesai untuk diproses. Saya ingatkan di sini VCFS
dalam proses tidak mengizinkan sebuah penyelaan dari apapun, dari segi apapun, walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Hal kedua yang dilakukan untuk menghitung average waiting times yaitu dengan menghitung berapa lama waktu tunggu yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk menghitung dapat dilakukan dengan cara mengurangkan waktu eksekusi dalam waktu yang akan datang. Ya, ini adalah gambaran proses yang jumlahnya 28 ya. Ini adalah tabelnya ya. Jadi lama waktu dari keseluruhan proses tersebut berjumlah 28. Hal ketiga dan juga hal yang terakhir yang harus dilakukan yaitu menghitung average waiting time dengan semua proses tersebut, yaitu dengan cara sebagai berikut. Ya, ini adalah cara penyelesaiannya ya. HWT sama dengan WT per P, atau bisa dikatakan 28 dibagi 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7 ms ya. Nah, begitulah cara menghitung average waiting times dari algoritma penjadwalan VCFS. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.